Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Amma ba'd. Ayah ibu, bapak ibu sekalian, dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, kuat imannya, semangat ibadahnya, dan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana, mara bahaya, baik mara bahaya bencana dunia ataupun na'udzubillah bencana akhirat. Dan senantiasa semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, karena dalam kesyukuran itulah akan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berada dalam kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa bertambah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat serta para pengikut beliau hingga yaumil akhir, dan semoga kita semua termasuk di antara umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak kemudian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang tadi kita baca di awal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah menegaskan sebuah ketentuan ketika kita sebagai hambanya bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan yang harus kita pahami bahwa penambahan kenikmatan itu bukan hanya dalam penambahan jumlah kelipatan nominal yang dari 1 juta menjadi 2 juta. Bukan demikian. Bukan misalnya ketika kita hari ini mendapatkan kenikmatan berupa penghasilan 1 juta, kita bersyukur lalu Allah akan menambahkan yang menjadi 2 juta. Tidak hanya demikian. Sekali lagi, tidak hanya demikian. Tetapi keberkahan yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang ditambahkan kepada kita bukan hanya kenikmatan dalam bentuk pelipat gandaan jumlah, tetapi kemanfaatannya. Kita barangkali mendapatkan penghasilan yang sedikit, tapi yang sedikit ini bisa mencukupi keperluan kita, bisa membelikan makanan minuman kepada anak istri kita, bisa memberikan pakaian yang layak dan lain sebagainya. Dan tidak tentu orang-orang yang punya penghasilan lebih banyak itu juga bisa menikmatinya dengan lebih banyak pula, ya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang kita terima meskipun kecil harus senantiasa kita syukuri, agar yang sedikit itu betul-betul bisa membawa kemanfaatan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari kesyukuran adalah ketaatan. Sekali lagi, puncak dari kesyukuran adalah ketaatan. Tidaklah dikatakan seorang itu bersyukur ketika tidak meningkat ketaatannya. Hari ini kita mendapatkan sebuah kenikmatan, misalnya bisa beli sesuatu yang baru, ya, kendaraan baru dan sebagainya, atau mungkin baru ada yang membangun rumah baru, ya. Ketika kita mengadakan syukuran untuk sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang kita berikan, ya, mengundang tetangga syukuran, mengundang saudara syukuran dan sebagainya, tetapi tidak meningkat ketaatan kita, maka sejatinya itu bukanlah sebuah ungkapan syukur.
Karena syukur itu harus disertai dengan peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, ibadah kita meningkat, kita punya kendaraan baru, sholatnya makin rajin, kita punya rumah baru, ibadahnya makin bersemangat. Seharusnya seperti itu. Itu syukur yang kemudian meningkatkan ketaatan. Dengan kita bersyukur, kemudian meningkat ibadah kita, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqomah. Dan memang istiqomah itu berat. Ya, sekali lagi, istiqomah itu tidak gampang, istiqomah itu sulit dan berat. Karena yang mudah dan ringan bukanlah istiqomah, karena dan yang ringan, yang gampang itu adalah istirahat. Dan istirahat kita sebagai seorang muslim, istirahat yang sebenarnya kita sebagai seorang mukmin adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika ajal menimpa kita, itu adalah yang namanya istirahat. Dan ketika kita masih hidup, maka senantiasa kehidupan kita harus senantiasa kita iringi dengan keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam taat, keistiqomahan dalam akhlakul karimah, sehingga akhir kehidupan kita mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Setelah kita bersyukur, meningkat ketaatan kita, istiqomah dalam ketaatan, dan berakhir kehidupan kita dengan husnul khotimah, maka mudah-mudahan kita semua berhak atas kenikmatan terindah, kenikmatan yang abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk senantiasa lebih baik dari hari ke hari, untuk senantiasa meningkatkan ketaatan, meningkatkan amal-amal yang belum kita laksanakan, dan semoga Allah menerima seluruh amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.